Halo sobat, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Every mystery has a story. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kasus penembakan yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Peck County. Akibat dari kasus ini, 8 anggota keluarga meninggal. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Jadi kasus ini adalah sebuah kasus investigasi pembunuhan yang terbesar di Ohio, Amerika Serikat. Karena 8 anggota keluarga yang berbeda dihabisi di 4 rumah yang berbeda hanya dalam waktu 1 malam saja. Karena itu kasus ini disebut sebagai pembantaian Peck County dan langsung menjadi berita nasional. Oke, jadi ceritanya kayak gini. Pada tanggal 21 April 2016 malam sampai besok paginya, 8 anggota keluarga yang berbeda dihabisi di 4 rumah yang berbeda hanya dalam waktu 1 malam saja. 7 korban ditembak asal-asalan yang menyebabkan luka tembak di beberapa bagian tubuh mereka. Kemudian, si pelaku ini membiarkan para korban tergeletak di sana. Lalu besoknya sekitar jam setengah 8 pagi, seorang wanita yang bernama Bobby Jo Manley keluar rumah buat ngasih makan beberapa hewan peliharaan di salah satu rumah di Union Hill Road. Saat itulah Bobby menemukan 2 tubuh korban, yaitu Roden Senior dan juga sepupunya Gary Roden. Nah, biar gak bingung, Bobby ini adalah saudara perempuan Dana Roden yang juga salah satu korban dari kasus ini. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Nah, karena Bobby ini panik, dia langsung nelpon polisi. Tapi sebelum polisi datang, Bobby kembali menemukan 2 tubuh korban di rumah kedua yang gak jauh dari TKP pertama. Nah, korban kedua ini adalah Clarence Frankie Roden dan juga tunangannya Hannah Gilly. Pas nunggu polisi, kakak Bobby yang bernama James ini datang ke sana duluan untuk memastikan kalau Bobby ini baik-baik aja. Tapi yang mengejutkan, James malah menemukan korban di rumah ketiga yang juga nggak jauh dari sana. Nah, pas polisi datang, mereka menemukan 3 korban lagi dari TKP yang ditemukan James tadi. Kali ini korbannya adalah Dana Roden, saudara perempuan Bobby yang aku ceritain tadi, dan juga anak-anaknya yang bernama Chris Jr. dan juga Hannah Roden. Gak berhenti di situ aja, sekitar jam setengah 12 siang, polisi kembali mendapat telepon yang mengabarkan kalau ada 1 korban lagi yang ditemukan, yaitu Kenneth Roden. Kenneth Roden ini ditemukan di desa Picaton, ya jaraknya sekitar 15 menit dari 3 rumah korban sebelumnya. Untungnya dalam kejadian Kenneth Roden itu, masih ada 3 orang anak yang masih selamat, yang masih berusia 4 hari, 6 bulan, dan juga 3 tahun. Anak yang berumur 4 hari ini ditemukan di tempat tidur bersama ibunya yang telah wafat. Akibat hal itu, anak yang berusia 4 hari dan juga 6 bulan dimasukkan ke dalam layanan perlindungan anak. Sedangkan anak yang berusia 3 tahun dikembalikan ke wali ibunya yang untungnya nggak jadi korban penembakan juga. Jadi total korban saat ini adalah 8 orang anggota keluarga Roden. Di antaranya adalah Christopher Roden Jr. 16 tahun, Clarence Frankie Roden 20 tahun, Hannah May Roden 19 tahun, Gary Roden 38 tahun, Hannah Hazel Gilly 20 tahun, dan Kenneth Roden 44 tahun. Mereka semua ini wafat karena ditembak di kepala. Sedangkan Christopher Senior yang berusia 40 tahun, dia juga ditembak di kepala tapi juga ditembak di bagian tubuh yang lain. Dan yang terakhir adalah Dana Lynn Roden yang berumur 37 tahun yang ditembak di kepala dan juga lehernya. Selain itu, beberapa korban juga mengalami memar yang menandakan kalau para korban ini sempat melakukan perlawanan sebelum dia dihabisi. Setelah diperiksa, pelaku telah melepaskan tembakan sebanyak 32 kali kepada semua korban. Setelah itu, tim investigasi mulai mencoba untuk merinci kasus tersebut sambil terus mengumpulkan bukti-bukti. Tapi karena efek dari kasus tersebut, masyarakat dari kota sebelah juga takut dan juga merasa khawatir. Polisi percaya setidaknya ada 2 pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Tapi sayangnya polisi nggak punya bukti atau petunjuk apapun untuk mengonfirmasi hal tersebut. Menurut polisi, serangan itu kayaknya udah direncanakan. Soalnya pelaku ini kayak merhatiin semuanya mulai dari nutupin jejak dan juga ngilangin bukti forensik. Bertahun-tahun pun berlalu, tapi polisi masih belum menemukan petunjuk penting dalam kasus ini. Hal ini jadi terkesan seakan-akan polisi ini nggak niat nangkep pelaku. Karena itu, ayah Dana Roden yang bernama Leonard Manley berpendapat, mungkin aja pelakunya adalah seseorang yang mengenal mereka termasuk Dana Roden. Soalnya, Dana ini punya 2 anjing yang sangat protektif. Nah, hubungannya adalah saat penyerangan ini berlangsung,
anjing-anjing ini gak menunjukkan adanya penyerangan kepada siapapun. Selain itu, anjing-anjing ini juga gak menunjukkan adanya tanda-tanda masuk secara paksa. Karena itu, kemungkinan besar pelaku bisa masuk ke dalam rumah tanpa rintangan apapun. Setelah polisi melakukan penyelidikan lagi, mereka menemukan sebuah petunjuk yang mengarahkan mereka kepada penanaman ganja dan juga sabung ayam. Polisi menemukan banyak ganja ditanam di rumah tersebut, dan juga ayam beserta peralatannya untuk sabung ayam. Tapi menurut kalian, apakah hal ini ada hubungannya dengan kasus penembakan keluarga Roden atau enggak? Coba kalian tulis di bawah. Nah, gara-gara ditemukannya ganja dan juga arena sabung ayam, masyarakat jadi berspekulasi apakah kasus penembakan kemarin ada hubungannya dengan kartel narkoboy atau enggak. Keraguan masyarakat jadi makin kuat, soalnya tim investigasi gak bisa mastiin hal tersebut benar atau enggak. Ditambah lagi, keluarga korban juga mengkonfirmasi kalau emang ada beberapa hal yang sedang terjadi pada korban, tapi kasusnya nggak segede itu. Gara-gara itulah, imajinasi masyarakat jadi semakin liar. Lalu, karena penyelidikan menjadi semakin lama dan juga semakin panjang, keluarga korban yang masih hidup meminta masyarakat, bagi siapapun yang mengetahui dan mempunyai info tentang kasus tersebut, harap segera mengambil tindakan dengan melaporkan ke polisi. Akhirnya, pada tanggal 20 Agustus 2016, polisi mengumumkan beberapa informasi baru tentang penyerangan tersebut. Mereka mengkonfirmasi kalau pelaku memang mengenal para korban. Soalnya pelaku mengetahui rumah korban dan juga area sekitar. Polisi juga mengumumkan kalau mulai saat ini Departemen Keamanan akan membantu penyelidikan. Karena banyak masyarakat yang sok tahu, dan juga mereka ini bilang seakan-akan mereka ini lebih tahu kasus ini daripada polisi. Tapi nyatanya, meski total 770 saran telah dikirimkan masyarakat kepada polisi, sayangnya banyak dari saran tersebut nggak bisa dipercaya atau nggak kredibel. Lalu pada tanggal 1 Oktober 2016, polisi mendapat petunjuk baru dan hampir memiliki cukup bukti untuk menjerat si pelaku. Tapi hal itu juga membahayakan polisi kalau mereka nggak mempersiapkan dengan matang. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 12 Mei 2017, tim SWAT dari daerah Franklin County menggerebek sebuah rumah yang terletak sekitar 10 mil dari TKP penembakan. Mengetahui itu, masyarakat jadi berharap ke polisi untuk menemukan dan menangkap si pelaku. Tapi sebenarnya saat itu polisi sedang memeriksa dan mencari bukti dalam kasus tersebut. Karena itu, polisi pun menggeledah milik seorang pria yang bernama Edward Jack Wagner yang baru-baru ini dijual. Karena dia adalah mantan pacar dari salah satu korban yang bernama Dana Roden, sekaligus ayah dari putri mereka yang berusia 3 tahun yang saat itu tidak hadir di rumah manapun saat penembakan terjadi. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 2017, kepolisian Ohio mengumumkan tentang hasil penyelidikan di rumah Jack Wagner kemarin. Tujuan mereka menggerebek rumah Jack kemarin adalah untuk mencari beberapa informasi tambahan tentang Jack ini sendiri. Akhirnya, hasil dari penyelidikan tersebut mengarahkan polisi kepada keluarga Jack, yaitu ayahnya yang bernama Billy, ibunya yang bernama Angela, dan juga adiknya yang bernama George. Diketahui mereka semua tinggal di Alaska dan baru aja pindah ke kota lain setelah penembakan terjadi. Karena itu, polisi pun mencurigai mereka dan juga pengen tahu apa sih obrolan mereka dengan tetangga atau masyarakat sekitar, terutama obrolan tentang kendaraan, senjata, dan juga amunisi. 2,5 tahun kemudian, akhirnya ada kejadian besar dalam kasus tersebut. Pada bulan November 2018, 4 anggota keluarga Wagner yang aku sebutkan tadi akhirnya ditangkap polisi. Diketahui keluarga Wagner ini terlibat perselisihan hak asuh anaknya Hannah Roden dan juga Jack Wagner. Dari penangkapan itu, polisi mengambil laptop dan juga HP keluarga Wagner dan juga mengambil sampel DNA sebelum keluarga Wagner pergi dan pindah ke Alaska. Sang ayah yang bernama Billy Wagner ditangkap di daerah Kentucky saat dalam perjalanan mengendarai mobil trailer. Gak lama kemudian, sang ibu yang bernama Angela dan juga ibunya Angela yang bernama Rita Newcomb juga ditangkap. Rita ditangkap atas tuduhan menghalangi penyelidikan, menghalangi keadilan, dan juga membuat pernyataan palsu kepada polisi. Polisi juga menangkap Frederica Wagner atau ibu Billy Wagner dengan tuduhan yang sama, yaitu menghalangi keadilan dan juga membuat pernyataan palsu. Diketahui, Bu Rita dan Bu Frederica ini telah berbohong kepada dewan juri saat persidangan sebelumnya. Gak cuma itu, Bu Rita juga memalsukan dokumen hak asuh 19 hari sebelum penembakan terjadi. Tapi, rencananya itu gagal
Soalnya Hannah Roden gak mau menandatangani dan juga menyerahkan hak asuhnya kepada Jake. Tapi sejak 4 tersangka tersebut ditangkap polisi, keluarga Wagner terus menyangkal kalau mereka gak tahu apapun tentang siapa yang menghabisi keluarga Roden dan juga apa alasannya. Lalu beberapa bulan kemudian, persidangan pun akhirnya dimulai. Sidang pertama diadakan pada tanggal 2 Desember 2019. Di sini Burita mengaku bersalah dan memohon tuduhan yang lebih ringan, yaitu menghalangi penyelidikan resmi atas penembakan tersebut. Sebagai imbalan atas pembelaan tersebut, jaksa membatalkan tuduhan atas pemalsuan dokumen, menghalangi keadilan, dan juga pernyataan palsu terhadapnya. Sejak saat itu, Burita setuju untuk bekerja sama dengan jaksa. Kemudian pada bulan Juni 2019, dakwaan terhadap Frederica juga dibatalkan semuanya. Lalu 5 tahun kemudian, pada tanggal 21 April 2021, persidangan terhadap Edward Jake Wagner dimulai. Saat itu, masyarakat dibuat terkejut dalam sidang ini. Sebenarnya Jake sendiri mengaku bersalah atas 8 dakwaan pembunuhan berat, 1 dakwaan untuk konspirasi kejahatan, 4 dakwaan untuk perampokan berat, termasuk kepemilikan sah atas senjata berbahaya. Kemudian, beberapa dakwaan merusak dan pemalsuan bukti, termasuk juga penggunaan properti tanpa izin. Ada juga dakwaan tentang penyadapan kabel komunikasi untuk menghalangi keadilan. Selain itu, Jake juga terlibat dalam pola aktivitas korup dan perilaku seksual yang melanggar hukum dengan anak di bawah umur. Polisi mengungkapkan kalau mereka telah memeriksa beberapa teman dan juga anggota keluarga korban sejak awal penyelidikan. Polisi juga bilang kalau semua orang memberikan HP-nya tanpa paksaan kecuali Jake Wagner. Diketahui 3 minggu setelah penyerangan, polisi baru memeriksa Jake Wagner untuk pertama kalinya. Selama pemeriksaan itu, Jake mengaku ke polisi kalau dia telah mengecat rambutnya beberapa kali dengan warna yang berbeda-beda. Dari pemeriksaan itu juga terungkap kalau ayah dan adiknya yang bernama Billy dan George Wagner, mereka juga menghadiri pemakaman keluarga Roden. Hal itu bisa dibuktikan lewat sebuah video yang memperlihatkan kalau mereka berada dalam pemakaman Gary Roden sebelum akhirnya mereka menjadi tersangka. Kendra Roden, putri dari Kenneth Roden, juga bersaksi di persidangan kalau Hannah Roden telah menceritakan semua kepadanya tentang perlakuan yang dia terima dari Jake. Gak cuma itu, Hannah juga memutarkan audio saat Jake mengaku memukulnya, mencekiknya, dan mendorongnya ke arah dinding. Anggota keluarga lainnya juga bersaksi kalau mereka semua sangat takut kepada keluarga Wagner. Soalnya, keluarga Wagner sangat terobsesi untuk mengambil hak asuh dari anak Jake dan juga Hannah. Mantan istri Jake yang bernama Elizabeth Armour juga bersaksi untuk melawan keluarga Wagner. Elizabeth bilang kalau dia kabur dari rumah Jake karena ketakutan setelah Jake mengancamnya dengan mengatakan beberapa hal yang sangat mengerikan. Dalam persidangan itu, Jake ini akhirnya mengaku bersalah untuk menghindari hukuman mati. Tapi kayaknya hukuman itu nggak bisa dihindari. Karena itu, untuk mempertahankan nyawanya, Jake pun mengakui semuanya dan mengaku bersalah atas semua tuduhan yang diajukan terhadapnya. Karena itu, Hakim Randy Deering bertanya ke Wagner kayak gini, "Sepertinya Anda tidak akan pernah dibebaskan dari penjara. Apakah Anda mengerti?" Jake menjawab, "Dengan segala hormat, iya saya tahu." Lalu seperti yang diharapkan, Jake ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menariknya, dari permohonan Jake tadi, ada satu kesepakatan yang terjadi di dalamnya, yaitu Angela, Billy, George Wagner, semua akan dikeluarkan dari hukuman mati. Tapi syaratnya, Jake harus bersaksi dalam persidangan mereka semua untuk menjamin kalau mereka semua akan mendapat hukuman juga. Jadi, meski mereka semua lolos dari hukuman mati, tapi sekarang mereka semua akan tetap mendapat hukuman penjara. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 10 September 2021, Angela akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan untuk melakukan pembunuhan berat. Selain itu, ada tuduhan perampokan yang termasuk merusak barang bukti, dan beberapa tuduhan lain yang juga sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Karena itu, 8 dakwaan pembunuhan berat dibatalkan terhadap Angela. Tapi sebagai gantinya, Angela akan dihukum penjara selama 30 tahun. Selain itu, Angela bersedia untuk bersaksi melawan keluarga yang tersisa
untuk menentukan takdir mereka. Soalnya Billy dan George masih menyatakan kalau mereka nggak bersalah dalam kasus ini. Sekitar setahun kemudian, pada tanggal 12 September 2022, persidangan George pun akhirnya dimulai di Pitt County. Dalam pernyataan pembukaan, jaksa penuntut mengatakan kalau senjata yang digunakan untuk menghabisi keluarga Roden ditempatkan dalam peti balok yang digunakan sebagai jangkar perahu. Lalu, senjata itu nantinya akan diberikan kepada keluarga Wagner pada hari ayah. Tapi anggota keluarga Wagner yang lain nggak tahu kalau senjata tersebut ditaruh dalam jangkar itu. Soalnya, jangkar tersebut kemudian dipotong dari perahu, kemudian dijatuhkan ke dalam sebuah kolam. Tapi, Jack mengakui hal tersebut yang membuat polisi langsung menggeledah kolam yang dimaksud. Dan benar aja, polisi pun menemukan balok beton tersebut dan langsung memecahkannya. Seperti yang diduga, polisi menemukan senjata yang berisi peluru yang sama dengan yang ditembakkan ke korban dan juga ditemukan di TKP. Dari sini, polisi jadi semakin yakin kalau perselisihan hak asuh lah yang menjadi modus penembakan tersebut. Karena itu, jaksa pun menjelaskan bagaimana keluarga Wagner merencanakan pembunuhan ini selama berbulan-bulan dengan menggunakan senjata yang memiliki peredam suara yang mereka bikin sendiri. Harapannya, supaya keluarga Wagner ini bisa menghabisi keluarga Roden secara diam-diam saat mereka sedang tidur. Kemudian, Jack ini selalu mengikuti persidangan sampai hari ke-28 dan kurang lebih telah bersaksi atau berbicara selama 6 jam. Tapi, Jack melarang semua media untuk merekam kata-katanya saat dia memberikan kesaksian. Jack khawatir kalau nanti ada seseorang yang macem-macem sama anaknya. Soalnya, dalam kesaksiannya Jack sempat bilang kayak gini, "Saya telah memutuskan bahwa saya tidak punya pilihan lain selain menghabisi Hannah." Tapi, Jack juga mengaku kalau dia bukanlah orang pertama yang menyarankan ide tersebut. "Ayahkulah yang pertama kali menyebutkannya kepadaku." Begitu kata Jack. Tapi sebenarnya, Jack sendirilah yang mempunyai ide untuk menghabisi Hannah. Tapi, Jack membuat hal ini seolah-olah kalau pacar Hannah yang barulah yang telah menghabisi Hannah. Menurut apa yang dikatakan Jack, George nggak pernah menembakkan pistolnya saat pembunuhan itu dilakukan. George emang ada di sana, tapi karena dia nggak mau nembak, Jack pun marah, terus merebut senjata api tersebut dari tangan George. Hingga akhirnya, Jack sendirilah yang melakukan pembunuhan tersebut. Angela juga bersaksi akan hal itu, dan hari itu adalah pertama kalinya Angela bertemu anak-anaknya setelah mereka ditangkap 4 tahun yang lalu. Meski Jack telah bersaksi kalau George tidak melepaskan tembakan apapun, tapi nggak lama setelah itu George dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah hukuman itu diputuskan, Gubernur Ohio yang saat itu adalah Mike Davis membuat pernyataan kayak gini, "George Wagner tidak akan pernah menjalani hari lain di luar penjara. Sebuah hukuman yang merupakan satu langkah lagi menuju keadilan bagi keluarga Roden, Gillis, dan juga Manlis. Saya berbicara dengan keluarga korban pagi ini dan memuji mereka atas keberanian dan kesabaran mereka saat mereka menunggu 6 tahun lebih untuk hari ini. Kemudian, keluarga Roden yang masih hidup dan masyarakat yang hadir di persidangan pun menangis, berpelukan, karena akhirnya salah satu pelaku divonis bersalah. Sepupu korban yang bernama Tony Roden juga berterima kasih kepada masyarakat karena telah mendukung mereka selama menjalani cobaan tersebut. Kini, Billy adalah satu-satunya keluarga Wagner yang masih belum diadili. Tapi, cepat atau lambat, Billy akan segera masuk penjara. Soalnya, Jack sama Angela juga akan bersaksi untuk melawan dia. Tapi sebelumnya, Jack juga pernah bersaksi kalau Billy, ayahnya, telah menembak 3 korban, yaitu Christopher Roden Sr., Gary Roden, dan juga Kenneth Roden. Hingga akhirnya, Billy diadili untuk pertama kalinya pada bulan Januari 2023. Karena saat itu sidang berfokus untuk menentukan siapakah yang akan memimpin persidangannya. Karena Hakim Randy Deering yang sebelumnya menangani kasus tersebut akan pensiun. Billy siap menerima nasib seperti anak-anaknya kayak Jack dan juga George. Jadi, Billy ini akan diadili pada bulan Februari 2023. Anak Jack dan Hannah yang saat ini menjadi titik fokus perselisihan hak asuh, kini masih dalam hak asuh Kyoto Children's Service. Gubernur kota Ohio juga mengomentari hasil persidangan
dan juga memuji kinerja investigator kriminal. Menurut beberapa pejabat negara, sejauh ini, akibat kasus tersebut telah merugikan pembayaran pajak lebih dari 4 juta dolar. Nah, karena aku masih belum tahu Billy Wagner ini dihukum seperti apa, silahkan kalian tulis di komen bawah kalau kalian punya update dari kasus ini. Sekian dulu ceritanya, dan itulah rangkaian kasus Pig County yang memakan 8 orang korban anggota keluarga yang berbeda. Sekali lagi, kalau kalian punya update dari kasus ini, silahkan kalian tulis di komen bawah supaya bisa kita bahas bersama. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan DM di sosial media kami atau komen di bawah. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan DM sosial media kami atau komen di bawah. Dan jangan lupa follow sosial media kami, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dulu dari aku, see you on the next video.